jaya tanah airku, Samarinda maju. Kami jajaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Samarinda dan hadirin sekalian yang sudah hadir mengikuti acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wali Kota serta hadirin yang berbahagia, upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak henti-hentinya dilakukan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Kota Samarinda, secara bersama-sama terus melakukan berbagai program intervensi yang kesemuanya itu diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program intervensi dimaksud salah satunya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok melalui bantuan sosial tunai yang dilaksanakan pada hari ini. Sejalan dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bahwa miskin ekstrim di Indonesia harus 0% tahun 2024. Adapun penerima bansos tunai hari ini yaitu sebanyak 1.242 keluarga dengan total anggaran sebesar 3.726 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Asisten 1, Pak Dr. Haji Ridwan Tasa, yang saya hormati pimpinan DPRD, Ketua Komisi 4, yang saya hormati Ketua dan anggota TWAP, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial, pimpinan Bangkal Tim Tara Cabang Utama Samarinda, dan seluruh kepala perangkat daerah, camat, lurah sekota Samarinda, para penerima bantuan, undangan hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyerahan bantuan sosial non-tunai tahun 2024. Tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2024 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pada tahun 2024 ini pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial non-tunai kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrim sebanyak 1.242 keluarga penerima manfaat atau KPM dengan menggunakan kartu Social Security Number atau SSN. Bangkal Tim Tara sebagai media penyalurannya yang hari ini akan dilakukan penyaluran kepada semua warga, keluarga penerima manfaat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih dan seimbang kepada keluarga penerima manfaat secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga ketahanan pangan di tingkat KPM dapat meningkat dan sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Penyaluran bantuan non-tunai ini diberikan melalui atau dengan cara Kartu Social Security Number atau SSN dengan harapan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparan dan akuntabilitas sehingga memudahkan
mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan serta tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Ibu Bapak menerima dalam bentuk kartu? Karena memang kadang-kadang ada juga yang seharusnya beli sembako dibelikan pulsa. Kalau beli pulsa, apalagi yang suka menonton TikTok, supaya tidak lari kemana-mana, tujuannya memang uang yang diberikan ini adalah dalam rangka seperti tadi yang telah disampaikan. Jadi tidak bisa dibelikan pulsa. Kalau pakai uang, pulang dari sini sudah ada yang pergi cari warung. Yang kurang-kurang kuotanya langsung mampir kemana-mana beli kuota. Jangan pikir sekarang cuma anak muda yang bisa main TikTok, orang tua juga sudah bisa main TikTok. Nanti uangnya habis beli pulsa, nanti uangnya habis beli yang lain-lain, manfaat utamanya tidak berkurang. Sehingga ibu bapak harus diberi kartu, sehingga nanti kartu ini tidak dapat digunakan selain untuk kepentingan tujuan pemberian bantuan non-tunai ini. Pemerintah melakukan ini Bapak Ibu semua, sebenarnya sederhana kalau kita ingin melihat bagaimana mengurusi sebuah daerah. Satu, kita urusi infrastrukturnya, kita urusi masalahnya, sehingga secara bertahap masalah itu dapat kita selesaikan sedikit demi sedikit. Contoh misalnya di Samarinda banjir. Ya pemerintahnya harus kerja bagaimana banjir berkurang. Mungkin tidak bisa selesai dalam setahun 2 tahun, tapi warga bisa melihat bahwa pemerintahnya bekerja. Banjirnya sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Kotanya makin bersih, bukan bersih betulan semua, karena memang membersihkan kota itu tidak bisa hanya dengan setahun 2 tahun. Pemerintah maunya setahun selesai, tapi masih ada warganya yang buang sampah di sembarang tempat. Pelan-pelan kita sosialisasi bahwa menjaga kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Kota ini, kampung kita ini tidak akan pernah bisa maju kalau hanya pemerintahnya yang kerja, tanpa didukung oleh masyarakat. Kemudian kita urusi lampu penerangan jalan umum. Kita urusi banyu, air. Dulu awal-awal saya jadi wali kota tidak bisa nyambung air karena produksi air bersihnya PDAM kurang. Saya panggil PDAM-nya, 3 bulan dari sekarang harus bisa sambung. Kalau enggak saya berhentikan dari PDAM. Alhamdulillah sekarang sudah bisa nyambung, tapi memang belum bisa semua, pelan-pelan. Ada yang menginginkan semuanya, hari ini semuanya selesai, tentu tidak mungkin. Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan uang, kita harus melihat dulu di mana-mana yang belum terakliri, tidak bisa kita lakukan sekaligus. Tapi alhamdulillah, walaupun masih banyak kurangnya, walaupun masih banyak yang harus kita benahi, tapi tampak dengan jelas usaha kita bersama sedikit demi sedikit PDAM kita sudah semakin bersih. Tambahan jangkauan layanan daerah yang tadinya tidak teraliri sudah mulai teraliri. Masih adakah daerah yang belum teraliri? Masih. Seperti tadi yang saya sampaikan, tidak bisa kita sekaligus satu waktu 1 tahun kita bisa menyelesaikannya. Tapi kita pastikan pemerintah sampai tahun depan 100% layanan air bersih di Samarinda sudah bisa kita tuntaskan. Bapak Ibu sekalian, begitulah kita mengurusi kota. Setelah infrastrukturnya, jalannya mulai kita bagusin, setelah jembatannya kita mulai benahi,
sungainya kita mulai urusi, itu namanya infrastruktur. Selain infrastruktur, ada masalah sosial lain. Apa itu? Kemiskinan. Kemiskinan harus kita urusi. Bagaimana mengurangi dulu kemiskinan ekstrim, mendapatkan bantuan sosial, apakah itu non tunai atau bantuan tunai. Kemudian yang belum pekerjaan nanti urusannya di Snaker, melatih supaya memiliki keahlian dan pada akhirnya bisa memiliki kemandirian serta membuka usaha. Kami mau buka usaha Pak Wali, tapi kada ada modal. Kami sudah dilatih oleh Disnaker, kami sudah mendapatkan pelatihan DBK, kami sudah bisa mengelas, kami sudah bisa punya pengetahuan mengolah warung, kami sudah punya kemampuan mengolah soto Banjar, kami sudah mampu mengolah salon, kami sudah mampu mengolah ini, tapi kami tidak punya fulus. Tidak punya uang untuk bikin usahanya. Kredit. Kadanya gampang-gampang mengurus kredit Pak Wali. Bujur kada? Kenapa kada gampang? Kenapa ngali mengurus kredit? Kenapa susah mengurus kredit? Kredit itu butuh agunan. Jangankan agunan Pak Wali. Kami saja masih bangsalan. Kami saja masih nyewa. Kami saja belum punya tanah. Sehingga kami tidak punya sertifikat untuk kami agungkan ke bank. Bujur juga. Betul juga. Orang sudah bisa ngelas. Orang sudah bisa mengolah warung soto Banjar. Sudah hendak mengolah warung. Tapi kada berisi modal. Mau minjam, butuh sertifikat untuk jadi agunan. Mana mau BPD, bank lain. Kalau pinjam, ndak ada agunan. Akhirnya kita bikin program melalui bank BPD juga. Namanya kredit bertuah. Nah ini supaya Bapak Ibu tahu semua ini. Di banknya BPD sekarang, kami ini pemerintah menaruh uang 15 miliar untuk tahap pertama. Supaya bisa dipinjam oleh masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Kredit ini dilarang orang kaya untuk pinjam. Ya. Jadi memang ini kredit kita taruh di BPD hanya untuk kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Yang punya uang adalah pemerintah, Bapak Ibu sendiri yang punya uang. Kita taruh di BPD supaya bisa dipinjam oleh warga. Bunganya berapa Pak Wali? Ndak pakai bunga. Pakai agunannya apa Pak Wali? Ndak pakai agunan. Jadi Bapak Ibu perlu tahu sekarang di Bank Kaltimtara ini tahap pertama saya sudah menaruh uang 15 miliar untuk kredit usaha, untuk Bapak Ibu bisa bikin warung, bisa bikin usaha kecil-kecilan, supaya tidak terus bergantung pada bantuan. Supaya naik kelas. Yang punya lapak di pasar, yang mau jualan sayur, yang penting ada usahanya. Tidak pakai bunga. Tidak pakai agunan, jadi tidak perlu pakai sertifikat. Lalu apa yang akan dilihat oleh bank supaya kreditnya cair? Hanya usaha. Warungnya di mana? Di halaman rumah Pak Wali. Nanti mohon ke banknya minta kredit. Nanti banknya yang akan survei ke rumah Bapak. Bujurkah ada warung? Mun bujur, insya Allah BPD akan menurunkan kredit bertuah tersebut. Sampai berapa angkanya? Kalau tidak salah sampai 20 juta ya Pak? Sampai? Ya dari 0 sampai 20 juta. Nah kalau sudah bisa pinjam 20 juta, sudah tidak pakai agunan, sudah tidak pakai bunga,
insya Allah kalau dipakai berkah dan usahanya insya Allah untung. Itu sebabnya kredit ini tidak boleh dipakai oleh orang kaya. Karena memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin naik kelas supaya tidak lagi bergantung pada bantuan. Hari ini masih menerima bantuan, alhamdulillah. Tapi kita harapkan besok-besok ke depan tidak lagi menerima bantuan, kalau perlu menjadi pemberi bantuan. Amin. Nah, sambil berdoa terus kepada Tuhan dengan khusyuk. Jangan kayak tadi pembaca doanya. Mana pembaca doanya tadi? Ini tadi aku seumur-umuran lihat pembaca doa paling harat tadi tuh. Saya bilang kalau begini semua pembaca doa malaikat buka ini. Kami ingin ini ya Allah. Itu tadi ndak bisa. Itu baca doa kah nyari ki malaikat itu. Masya Allah. Sambil berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menurut keyakinan kata masing-masing, agar senantiasa diberi upaya untuk bisa berdaya, untuk bisa memiliki harapan dan masa depan di masa yang akan datang. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita sekolahkan, kita boleh keadaannya seperti ini, tapi anak-anak cucu kita kalau bisa disekolahkan. Pak Wali, di sekolah itu mahal, ada biaya buku. Kemarin sudah saya panggil semua. Tidak boleh lagi ada beban pembayaran buku kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau ada anak, cucu Bapak Ibu dimintai oleh sekolah untuk bayar buku, jangan pernah mau dibayar. Sampaikan bahwa kami seorang mendengar langsung pidatonya Pak Wali Kota. Orang tua anak-anak sekolah tidak boleh diberi beban dan semua ditanggung oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai warga perlu juga tahu, selain program-program itu, kita juga punya program Probebaya. Ketua-ketua RT, adakah ketua-ketua RT di sini? Coba mana angkat tangan? Ini ketua RT. Itu ada program pemberdayaan sebanyak 40%. Saya lihat sudah banyak yang berhasil bikin budidaya perikanan, mengolah kolam-kolam nila, lele, dan lain sebagainya. Mengolah kebun-kebun sayur, usaha-usaha kayak bakso, soto, mengolah gerobak, dibantu masyarakat miskin di daerahnya. Bapak Ibu juga sudah punya BPJS? Ada ndak yang belum punya BPJS? 1, 2 langsung lapor pada lurahnya dan ketua RT-nya. Karena di dalam anggaran Probebaya bisa dibayarkan iuran BPJS bagi khusus orang yang tidak mampu dan miskin. Jadi kasih tahu ketua RT-nya, ini Pak Wali yang kami dengar langsung pidato. Lurahnya, Ibu tinggal di mana? Sini Bu, sini Bu. Ini yang bikin sambutan 6 jam ini. Ibu tinggal di mana? Sungai Kerbau, Samarinda Ilir. Samarinda Ilir, Sungai Kerbau. Mana lurahnya nih? Ada kayaknya. Sini. Ya. Kelurahannya apa? Selili. Ya. Kelurahan Selili ini wargamu masih ada yang belum dapat BPJS.
Ini kalau sampai 2 minggu lagi tidak diselesaikan, ku ketek kepalanya lurahnya ini. Saya sudah mengurus. Sudah? Sudah sapu dinas sosial ngurus tapi belum keluar. Nah, keterangan ibu ini sudah ngurus sampai dinas sosial. Nih kepala dinas sosialnya juga. Suruh cek di Badannya aja yang tinggi. suruh cek puskesmas. Ya, nanti setelah ini ibu hubungi lurah. Nanti setelah ini cari datanya Pak Kadis. Selesaikan paling lama 1 minggu. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi mana yang belum? Ini enak ini ngecek lurahnya begawi apa kada nih? Ini kalau melapor nyaman-nyaman aja laporannya, masih ada warganya. Pakai baju merah sini. Atau taruh aja di situ supaya nggak lama waktunya ya. Pak, nama siapa? Perkenalkan diri. Pak Suparti dari Bukit Pinang. Enggak, ini mainan di Bukit Pinang, Pak. Bukit Pinang. Ya, Kelurahannya Kelurahan Bukit Pinang. Bukit Pinang. Kecamatan Kecamatan Samarinda Ulu. Camat Samarinda Ulu. Pak Sujono. Maju. Lurah Bukit Pinang mana? Bah. Belum punya BPJS. Belum, Pak. Kenapa? Kemarin waktu pertemuan di kecamatan bilangnya dibikinkan. Mau ditelepon, tapi tidak ada informasi sama sekali. Ini camatnya ini rambutnya aja yang rapi. Nah, ini lurahnya janggotnya aja yang kencang. Ini kalau kena sikut ini. Habis ini lapor ke lurah. Ya, makanya. Sebelum pulang lapor ke lurah, saya kasih juga waktu 1 minggu dibereskan. Ya, makasih, Pak. Ada orang BPJS ini? Ya. Oke, selesai. Ya. Masih ada lagi, kita ambil satu contoh lah ya, Bu. Kasih mic ibunya. Sekalian sini, Bu, Ibu sana. Ya, Ibu tinggal di mana? Nama siapa dulu? Nama Ibu Warena, Ibu Warena. Kelurahan Air Putih. Kelurahan Air Putih. Langsung lurahnya di samping saya sini. Kecamatan? Samarinda Ulu. Bah, 2 kali camatnya datang nih. Ini kalau saya jadi camat sudah kupus up lurahnya ini. Mana lurahnya? Air Putih. Sudah ngurus BPJS di dinas sosial tapi dibilangin suruh sakit parah baru bisa diaktifkan BPJS-nya. Itu siapa yang bilang itu? Orang dinas sosial. Tahu mukanya? Tahu bapak-bapak gendut. Bapak-bapak gendut. Kadisnya juga gendut ini. Jangan-jangan yang baca doa tadi? Lain. Oh, bukan. Kalau yang baca doa, giliran kita yang doakan dia. Dibilangin kecuali sakit parah baru bisa diaktifkan BPJS-nya. Kayak apa kita mau? Itu kada bujur itu. Bisa jadi inya kada paham atau memang oon. Oke, Ibu, mana lurahnya? Hah? Pak Camat, mana lurahnya? Nah, camatnya pun tidak tahu kemana lurahnya. Dah, ini nanti langsung urusannya camat. Habis ini lapor Bu ya. Ya. Sama Kadis. Karena tadi dia bilang urusnya di dinas sosial. Jadi Kadisnya yang harus bertanggung jawab. 1 minggu harus selesai. Ya. Kalau BPJS-nya tidak selesaikan, BPJS-nya yang kita selesaikan. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu, sampingnya lagi. Saya mau ngomong dari... Ngomong saja sudah ngomong. Dari Samarinda Utara. Dari Samarinda Utara. Nggih. Sempaja Utara. Siapa nama? Mas Rukul. Siapa? Mas Rukul. Tukul. Mas Rukul. Tinggalnya persisnya di mana,
Di Sempaja RT 37. Di kelurahan mana? Sempaja Utara. Kifli nih. Ya, iya Pak. Zulkifli. Pak Zulkifli mana dia? Dasar memang satu ini. Ya memang waktu pertama diurus kan saya tanya surat KIS. Surat KIS ternyata Sudah pernah ngomong sama dia nih? Ya belum pernah, ini orang baru kok. Ini orang baru, lurah baru ini. Lurah baru? Ya toh belum lama kan dia. Jangan-jangan Bapak yang baru? Enggak, saya orang lama Pak. Oh, udah kelihatan orang lamanya. Ya. Oke, terus apa masalahnya? Kenapa Ya belum? BPJS ngurus nggak pernah keluar, bilangnya sudah ada kartu KIS. Ngurusnya di mana? Di kantor. Di mana itu? Enggak. Kalau kok nanya kita aja nggak tahu. Wahab Sarani. Wahab Sarani? Ya. Kantor BPJS. Nah, bilangnya ada kartu KIS-nya bilangnya, tapi enggak pernah keluar itu. Sudah pernah ke kantor lurah ngurus belum? Ke kantor lurah belum. Ya udah nanti Pak Kiflinya yang akan ngurus. Ya. Ya. Nanti kalau sudah ngurus tetap ndak dikasih Pak Kifli, nanti Pak Kiflinya yang kita gantung. Ya, terima kasih. Apa? Jadi beres itu bisa? Kada, kutakuni bisa kada? Ah, sudah. Ya. Ku hantam ikam kalau udah beres seminggu. Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Sri Rahayu. Sini Bu. Ya. Kemana? Kemana? Kemana Oh, kita? kurang. Kemana kita? Duduk Kak. Ya Bu. Oh, penglihatan kurang ini. Kenapa matanya Bu? Kabur. Kabur. Ya. Sudah pernah berobat? Belum, enggak punya BPJS. Oh, nggak punya BPJS. Oke, Ibu tinggal di mana? Nama siapa dulu? Di Sri Rahayu. Ibu Sri Rahayu. Ya. Tinggalnya Di Damanuri. Damanhuri, kelurahan apa itu? Mukirjo. Mana lurahnya? Enggak tahu kemana. Ah, warganya aja enggak tahu kemana. Saya sudah 4 tahun. Lapor. Oh, ini lurahnya yang on juga nih. Hah? Mana wawannya? Sudah 4 tahun saya laporan enggak dapat. PLT camat mana? Ya. PLT camatnya mana? Mana PLT-mu? Saya minta Oh, jangan salah. BPJS yang KIS. BPJS-nya sudah pernah diurus tapi belum keluar. Iya, sudah 4 tahun. Ngurusnya di mana Bu Sri Rahayu? Di Kelurahan Mukirjo. Mugirejo. Oke. Bapak sebagai apa di sana? Di kecamatan? Kasih Kesra. Nah, ini tugasnya Pak. 1 minggu beres ya. Ibu, 1 minggu nanti habis ini diambil datanya dan tolong Pak Asisten 1 diperiksa semua tadi yang saya tunjuk-tunjuk itu 1 minggu harus selesai. Ya. Oke. Ya, satu-satu. Ya, di situ aja. Oke. Masalah buku, Bu, Pak. Buku. Iya. Kami masih bayar buku di PGRI. Samarinda seberang. PGRI. Iya, Samarinda seberang. SMP PGRI. Oh, swasta. Iya. Nah, kalau swasta kita nggak bisa atur ya. Belum bisa kita atur kalau swasta. Kecuali sekolahnya sekolah pemerintah, sekolah negeri. Tapi nanti kami SMP PGRI. Nanti Pak Suar ya. Kalau SMP negeri masih ada yang suruh bayar, langsung lapor. Nanti swastanya juga akan kita coba atur. Assalamualaikum Pak, saya mewakili seluruh ibu-ibu di sini Pak. Ya. Saya mau nanyakan Pak, SD 002 tetap masih bayar Pak? SD 002? Ya, Yang di mana tuh? di Kebaktian. Kebaktian? Ya. Bisa tahu siapa yang nyuruh bayar? Kami seluruh orang tua murid tetap suruh bayar kok Pak. Nebus masih buku Pak. Kapan terakhir? Kami kemarin saya tetap masih bayar.
Tidak boleh lagi. Kasih tahu nanti Pak Asisten 1 akan datangi, Pak TBAP akan datangi SD 002. SD 002 Kebaktian. SD 002 Kebaktian. Ada Pak Kadis Dikbud? Tidak ada. Senin nanti Pak Asisten 1 dan TBAP akan datangi sekolahnya, akan langsung wawancarai gurunya dan kepala sekolahnya. Tapi hari ini saya mau bilang, jangan pernah bayar itu. Terima kasih banyak Pak Ya, makasih. Ada lagi? Nama saya Rahmawati, sudah mengajukan BPJS belum keluar. Di mana tinggalnya Bu Rahma? Samarinda Seberang. Kelurahan? Tenung. Tenung, mana lurahnya tuh? Ah, ini lurahnya ini. Pernah urusnya di mana Bu Rahma? Kelurahan Tenung. Berurusan dengan siapa? Dengan siapa? Ingat namanya? Enggak ingat, oke kelurahan. Apa katanya kenapa enggak keluar? Bilangnya ditunggu aja. Ditunggu aja, sudah Ya. berapa lama menunggunya? Sudah berapa tahun sudah aku menunggu. Oh kalau Entah kalau keluar. itu betul-betul sudah harus dinyanyikan lagunya Romai Rama, Lama Menunggu. Iya, entah kalau keluar. Berapa kali sudah mengajukan tak keluar. Pak Lurah, bisa selesaikan? Ya. 1 minggu. Salah. Jadi protokol catat semua tadi tuh yang dianu ya. 1 minggu akan kita selesaikan. Bu. Belum punya BPJS Pak. Wah kok kira bilang belum punya suami. Nah itu maka Suaminya sudah ngalih. meninggal. Hah? Suaminya sudah meninggal. Untung tadi itu bukan masalahnya, hampir kusuruh asisten 1 atasi. Ya, apa masalahnya Bu? Belum punya apa? BPJS? Iya, belum. Sudah pernah ngurus? Sudah, katanya nunggu. Tinggal di mana? Damanhuri, Kelurahan? Sungai Pinang. Mugirjo. Ya. Mau urusnya di mana Bu? Mau urusnya kemarin di apa nih nah? Nah, Di apa dinas? dinas mana? Di yang di sini nah. Nah, di mana banyak bujur dinasnya nih? Tahu dinas sejak sudah pindah. Oh, sudah pindah kah? Jangan-jangan ibu yang sudah pindah. Oke, ini camatnya tadi Kesra. Sekaligus ya ini. Langsung setelah ini hubungi Bapak itu. Supaya 1 minggu bisa beres urusan BPJS-nya. Ya Bu ya? Ya Pak, terima kasih. Ibu tandahi itu sana tuh. Ya. Oke. Adek, Ibu, apa Bu? Ada punya juga BPJS. Enggak punya apa? Ada BPJS. Pian tinggal di mana? Perjuangan. Perjuangan, kelurahan? Mugirjo. Wah ini para bujur lurahnya ini. Mugirjo. Kadang muncul lagi lurahnya Sikung itu. Pian sudah pernah mengurus? Pernah, bilangnya tunggu juga. Bertahun-tahun sudah. Bertahun-tahun sudah? Ya, tidak ada muncul. Nah, Pak, langsung nanti diambil datanya, beresin dalam 1 minggu. Oke. Kalau bisa dimasukkan ke dalam program Probebaya, coba cari RT-nya. Kalau enggak bisa, ya kita langsung handle melalui kelurahan atau dinas sosial. Tapi kalau bisa melalui program Probebaya, jauh lebih bagus karena sudah ada anggarannya. Oke? Ibu nanti diambil datanya, nanti staf yang akan hubungi habis ini. Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Waya Dralmotia. Saya dari Kelurahan Tenun. Saya ingin melapor, tapi ini dari SD 02. Saya Tadi sama. Buku. SD 02 tadi? Lain di Jalan Hosyokro Aminoto. Yang tadi SD 02. Oh beda ini, beda ya? Iya. SD 02 mana nih? SD 02 Hosyokro Aminoto. Masalahnya apa? Masih tetap bayar buku, beli buku. Kapan terakhir disuruh beli buku? Baru saya nebus ini. Adik saya. Bila? Barunya itu bila? Baru-baru ini aja. Ya barunya kapan? Seminggu ini kah? Minggu ini kah? Seminggu yang lalu saya tebus. Oke, yang menyuruh siapa? Katanya adik saya gurunya. Oh gurunya. Ya. Pak Suar, Pak A1, SD 02 sudah beli? Sudah.
Saya perlu sampaikan Bapak Ibu semua, untuk SD dan SMP itu tanggung jawabnya Pemkot. SMA tanggung jawabnya provinsi. SMP dan SD negeri ya, dengarkan baik-baik ini. Ini pengumuman resmi dari saya nih, dari pemerintah Kota Samarinda. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Buku ajar sekolah itu ada 2. 1 buku wajib, yang kedua buku penunjang. Yang sekarang banyak disuruh nukar anak kekanakan kita ini adalah buku penunjang. Saya perlu sampaikan supaya Bapak Ibu ketika dimintai di sekolah bisa menjawab sekolahnya. Buku wajib dibiayai oleh Bosda. 1, sudah ada anggarannya di sekolah. Yang kedua, buku penunjang ditanggung oleh APBD Kota Samarinda. Dan saya sudah membuat keputusan sekolah tidak boleh menyuruh membeli buku. Jadi kalau masih ada sekolah SD, SMP, saya ulangi SD, SMP. Kalau SMA itu bukan kewenangannya wali kota, kewenangannya Pak Gubernur. Tapi kalau SD negeri, SMP negeri harus dijawab bahwa menurut wali kota Samarinda, menurut pemerintah Kota Samarinda, orang tua siswa, siswanya sendiri tidak boleh dibebani untuk membayar buku, baik buku wajib mau buku penunjang. Jadi harus Bapak Ibu berani menolak. Sekarang penyakit kita di Republik ini tipu-tipu, basa-basi, korupsi, suap, cari uang dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berani nolak, misalnya berurusan di kelurahan, harus bayar ini, tidak ada itu. Harus berani menolak. Misalnya urus apa biasa di kelurahan itu? Pernah ada urusan kelurahan enggak? Pernah. Misalnya ngukur tanah, urusan tanah itu cuma 250.000 kalau tidak salah ya. Di luar itu harus berani nolak. Tapi kalau Bapak Ibunya, masyarakatnya juga suka nyogok, kapan selesai urusan kita ini? Tidak boleh ada sogok-sogok menyogok lagi. Republik kita ini, daerah kita tidak akan pernah dapat berkah kalau masih semarak sogok-sogok menyogoknya. Ya. Hidup ini kita cari berkah saja Bapak Ibu. Lurahnya tidak boleh nerima sogokan suap. Camatnya tidak boleh, sampai wali kotanya tidak boleh terima sogok menyogok itu. Kalau ada lurah, ada kasih, ada pejabat di kelurahan, berurusan terus minta duit ini, diam-diam foto orangnya, kalau ada buktinya, hari itu juga saya berhentikan. Di lingkungan pemerintah kota yang tidak ada ampun, salah satunya adalah suap, sogok menyogok. Rakyat sudah susah, warga sudah susah, masih diberi beban biaya lagi yang memberatkan mereka. Oke, Ibu, nanti siapa namanya tadi? Ibu siapa? Halo, Ibu. Nanti hari Senin, tim dari pemerintah akan turun ke SD tersebut. Nama siswanya siapa? Nama siswanya itu Nazwa Mautia Ummah. Nazwa Mautia Ummah. Disuruh nukar buku apa? Buku paket. Buku paketnya berapa? Saya ambil itu ada 7. Ngambilnya di tempat fotokopi bukan? Lain. Di sekolah langsung. Oh, di sekolah langsung. Ada saya langsung dikasih. Oke, masih ingat nama gurunya? Masih ingat. Siapa namanya? Kalau guru wali kelasnya ini namanya Pak Hamzah. Pak Hamzah wali kelasnya. Yang ngasih buku itu siapa? Bilang dari anunya langsung, yang bukunya langsung. Tapi penyampaiannya dari Pak Hamzah ini? Iya, katanya pas saya datangi, saya nyicil. Jadi sampai sekarang nyicil? Iya. Bila nyicilnya ke siapa? Ke Pak Hamzahnya? Ke gurunya. Gurunya siapa itu? Wali kelasnya. Yang tadi Pak Hamzah itu? Oke. Nah ini Pak
A1 sampai kasihan itu nyicil. Ya, oke, nanti kita selesaikan hari Senin. Sudah ada masuk duitnya? Sudah ada masuk. Sudah berapa duitnya masuk? Sudah ada 300. Sudah 300.000. Nyicilnya gimana? Ah? Cara menyicilnya bagaimana? Lewat kartu PKH. Kartu PKH. PKH itu apa? Apa itu kartu PKH? Bantuan sosial untuk sekolah. Yang anu KKS merah putih. Memang boleh dipakai nyicil buku kayak gitu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya tidak boleh dipakai. Oh, enggak boleh. Uang PKH itu, Pak. Jadi harusnya ibu nerima uang dari PKH. Tidak boleh dipakai untuk nyicil buku. Itu nyusahkan masyarakat. Itu uang sekolah ada. Kalau yang uang bantuan kayak beras telur ada juga dicairkan. Baik, terima kasih informasinya. Ini siapa tahu bukan cuma satu sekolah, tapi siapa tahu ini di sekolah lain juga begitu. Iya. Pak. Pokoknya Bapak Ibu semua, sekali lagi saya umumkan, saya tidak bisa memonitor semua sekolah, tapi jika Bapak Ibu, maksudnya tidak bisa memonitor sampai hari ini semuanya, tapi kita akan monitor semua. Tapi kalau dia masih ada besok lusa meminta buku itu dibayar, harus berani tolak, ya. Nggak boleh. Kalau ada misalnya yang mau kenakan sanksi siswanya dibully, langsung lapor. Cara melapornya tapi harus ada bukti. Siapa nama gurunya, siapa nama oknumnya yang melakukan penekanan terhadap siswa supaya kita bisa langsung tindak. Oke? Tapi masih lebih banyak guru-guru kita yang baik. Mungkin hanya ada oknum-oknum tertentu. Ya, jadi kita harus prasangka baik kepada guru-guru kita. Mungkin hanya oknum. Jadi ini nggak bisa digeneralisir. Insya Allah kami akan tertibkan semua itu. Bapak Ibu sabar saja. Mudah-mudahan dalam bulan ini segera tertib. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yanto, Pak. Dari Selili, RT 7, Gang 9. Itu nama saya kan sudah masuk KIS. Anak saya yang belum masuk 2 kali ke kantor sosial, belum masuk-masuk. Bilangnya tunggu nanti terus, Pak. Pak Ismi. Beliau ini sudah masuk KIS, anaknya yang belum. Jawabannya Dinas Sosial tunggu-tunggu terus. Namanya Puspita Sari Ramawati, Pak. Puspita Sari Ramawati. Nanti habis ini hubungi beliau, nanti mungkin ada stafnya beliau yang ngurus itu. 1 minggu kelar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Pak Wali Kota. Saya Mariati ingin menyampaikan, saya ini kan sudah dekat tanah longsor di Gunung RCTI. Kami ada 4 rumah sudah roboh. Tapi sampai sekarang belum ada bantuan apapun. Selesai rapat di Kelurahan Palaran, tapi sampai sekarang belum ada. Kelurahannya apa? Kelurahan Mangkupalas. Mana lurahnya? Nah. Hah? Mangkupalas. Oh, Simpang Pasir? Iya. Masuk Simpang Pasir? RT 17. Oh, dulu Mangkupalas, sekarang Simpang Pasir. Mana? Kami masih RT 17, Kelurahan Mangkupalas. Sabar. Iya. Mana lurahnya? Camatnya mana? Ini camat ini lama-lama kuputar lehernya ini. Jadi begini Pak, saya mau pertanyakan. Tahu ini lokasinya. Kami di Gunung RCTI Wisata Lonceng. Ya, saya persingkat ya. Iya. Sudah ada pertemuan di kelurahan. Sudah, tapi sampai sekarang belum ada keputusan atau bantuan apapun dari kelurahan. Sementara rumah sudah ada yang roboh. Sudah 4 rumah, depan rumah saya sudah terancam juga tanah longsor. Jadi kita bingung mau kemana, saya pulang pergi bikin proposal. Jangan bingung, hari Senin, mulai besok tinjau ya. Hari Senin lapor wali kota ya. Sering ada peninjauan tapi tidak ada bukti. Itu sebelum pertemuan hari ini. Jadi tolong
Kami 27 warga terancam sekali, termasuk saya. Di depan rumah saya sudah terancam sekali. Udah kelihatan terancam. Iya, makanya saya sampai pulang pergi saya ke dinas sosial. Oke, sudah tahu. Pak. Supaya bisa Iya. bagi yang lain. Ya, Terima kasih Bu. Ya Pak, diperhatikan kami warga. Oke, ini Pak Camat ya. Segera hari Senin lapor. Sudah selesai? Baik. Satu lagi itu Bapak itu. Saya tadi sudah sampaikan ya, 1 soal BPJS, 2 soal buku. Jika masih ada dan belum dapat kesempatan di depan, hubungi langsung lurah atau kantor dinas sosial. Ya. Tadi saya persilakan Bapak satu itu. Itu kasih mic. Merokok lagi Bapak itu. Mantap. 2 batang sekaligus Pak. Oh karena jadi? Enggak jadi. Oke diganti Ibu aja deh. Oke. Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya saya sama Pak, anak saya kan SD tuh 2 di SD 012. Itu masih nebus LKS sih. SD? SD 012. Di? Anak saya masih sekolah 3 orang. Semua di SD 012? Bukan, 2 di situ. Yang bermasalah, yang ada Di masalahnya SD 012. Masih SD 12-nya di mana? Di Gang 9 Pak. Gang 9? Di Kelurahan Pelita. Kelurahan Pelita. Pak Saya masih Suwan. nyicil Pak. Masih nyicil juga? Saya nyicil. Siapa yang nyuruh nyicil? Dari sekolah sih. Tahu oknumnya? Dari sekolah paguyuban, dari paguyuban kan disuruh nebus itu modul. Paguyuban itu maksudnya komite? Iya. Nah, saya berharap juga ini komite akan kita kendalikan. Karena ada modus, sekolah kadang-kadang menggunakan komite. Seolah-olah itu bukan permintaan sekolah. Tapi seolah-olah kesepakatan orang tua murid yang ditelurkan melalui komite. Nah ini kita sudah tahu modusnya ini. Masalahnya anak saya masih 3 orang yang sekolah apa masih dibiayain. Nama anaknya siapa Bu? Di kelas 1A Hairunisa Kartika Putri. Yang tadi yang LKS tadi? Iya, sama di kelas 2 Pak. Hairunisa? Iya, sama Haidir Quranur Musa kelas 2C. Hairunisa Kartika Putri kelas 1A. Oke, kelas 1A Hairunisa Kartika Putri. Yang kedua tadi? Di kelas 2C Haidir Quranur Musa. Haidir Quranur Musa. Sama keponakan saya satu Pak di kelas 2B. Ya sudah pokoknya sekolahnya sama nanti, penting sekolahnya udah kita ketemu. Oke sudah cukup. Baik Bu, terakhir ini ya, 2 ini terakhir. Ini lapar sudah ini. Yang lain sudah terima semua kartunya? Oke. Mas kalau masih ada yang belum, kita supaya bisa selesaikan penyerahan kartu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic-nya agak parak-parak. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsa dari Samarinda Seberang. Ibu Hafsa apa masalahnya? Masalah kuburan Pak. Kuburan muslim kan Samarinda Seberang sudah penuh Pak. Sudah bersusun-susun mayat. Kukira BPJS kuburan. Sudah punya Pak. Oh ya, kalau itu nanti kita bahas. Ya? Makasih Pak. Baik, makasih. Ibu, sudah selesai? Oke, terakhir ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masalah sama. Ibu siapa namanya? Saya Ibu Wadena dari RT 06 Sempaja Ujung. Sempaja Ujung, lurahnya siapa tuh? Kifli pulang, kam sini Kif. Masalah buku Pak, masalah buku. Oh masalah buku, oh aman. Kenapa bukunya? Bukunya ya disuruh bayar seperti itu. SD apa? SD 17. SD 07 kan 17? 17 lokasinya di? Lokasi di Batu Cermin. Batu Cermin. Disuruh bayar? Iya. Sudah bayar sih, cuman ya tinggal bukunya aja dikasih satu persatu.
Tahu, ingat siapa oknumnya yang suruh bayar? Dari pengayuban juga. Paguyuban juga? Iya. Oke. Baik Bu, segera SD 17 Batu Cermin. Ya, ini terima kasih semua informasinya. Ini menambah apa yang telah kita ketahui di pemerintah kota ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena cuaca makin panas, kemudian masih ada yang belum terima kartunya. Sekali lagi, kartu yang Bapak Ibu terima ini adalah 10 bulan. Untuk tahap pertama ini 4 bulan. Ya, di Ibu kartu yang diterima hari ini sudah berisi uang 300.000 dikali 4. Berarti 3 kali 4 1.200.000. Dan hanya bisa dibelanjakan di mesin edisi dari kartu yang telah disediakan itu. Berapa lama? Itu 10 bulan nanti. Nanti banknya yang akan mengisi setiap waktunya harus diisi. Selama kurang lebih 10 bulan. Baik Bapak Ibu sekalian, kartu itu harus Bapak Ibu simpan. Karena ke depan jika ada bantuan dari pemerintah, tidak lagi disalurkan dalam bentuk tunai, tapi akan disalurkan dalam bentuk kartu. Supaya tidak ada penyelewengan. Tidak dipotong-potong. Karena langsung dari bank. Dulu zaman dulu, di negeri entah berantah, kalau ada pembangunan tunai, di kantor lurah misalnya dibagi 400.000 misalnya. Mungkin tidak sampai ibu bapak terima 400.000. Karena ada potongan-potongan yang tidak penting. Nah sekarang tidak ada lagi karena lurahnya tidak pernah lihat uangnya langsung dari bank ditransfer masuk ke kartu itu. Oke Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi kami minta tolong Bapak Ibu sekalian juga membantu agar kita semakin bisa kendalikan tindak pidana korupsi, suap menyuap. Jadi jangan biasakan diri nyogok, jangan biasakan diri nyuap. Kalau kita mau lihat kota kita ini semakin dapatkan berkah. Kalau ada yang suruh bayar gitu harus berani melawan, berani menolak supaya pemerintahan kita, negeri kita Samarinda ini mudah-mudahan suatu hari benar-benar bisa bersih dan bebas tersuntas-tuntasnya dari korupsi. Kemudian Probebaya Bapak Ibu juga harus ikutin, harus awati ketua-ketua RT-nya. Supaya dana yang diberikan, kegiatan itu benar-benar bermanfaat bagi warga di tempat Bapak Ibu berada. Setuju? Demikian saja Bapak Ibu semua. Mohon doakan semua kami ini pemerintahan. Kami ini juga kadang-kadang imannya lemah, kadang-kadang naik turun. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu kami bisa istiqomah, bisa konsisten untuk terus memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik buat masyarakat Kota Samarinda. Dan mari kita saling mendoakan semoga kita semua panjang umur. Ya, selalu digerakkan dan didekatkan dalam kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.